104100140. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tamageran, Jombang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan akan mengulas berita online yang berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Jadi hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara adalah bahwasannya geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia kepada keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya maupun kewilayahannya yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Dan untuk implementasi wawasan Nusantara juga memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk menerapkan wawasan Nusantara pada kehidupan sehari-hari yang menyangkut pada bidang nasional, bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan juga pertahanan nasional. Untuk yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia? Nah, jadi geostrategi menjadi sangat penting bagi Indonesia karena setiap bangsa yang telah menegara pasti akan membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan, dan juga untuk tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap terlihat eksis dalam arti ideologis. Di sini saya akan mengulas berita yang bersumber dari tribunnews.com dengan judul Kepala KSP Muldoko mengatakan vaksin bukan lagi persoalan obat, tetapi geopolitik dan geostrategi. Berita ini dilansir pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Tribunnews.com Jakarta, Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko menilai saat ini vaksin bukan lagi persoalan obat, melainkan sudah menjadi persoalan geopolitik dan geostrategi. Menurutnya saat ini, meski memiliki uang, tidak semua negara bisa membeli vaksin tersebut. Muldoko mengatakan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan peserta acara bertajuk 1 Jam Bersama Muldoko secara virtual pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, tentang mengapa Indonesia memilih vaksin Sinovac meskipun ada vaksin lainnya. Karena Sinovac itu paling pertama dan ini hebatnya Pak Jokowi, orang lain masih bingung mencari vaksin. Semuanya masih berpikir, Presiden Jokowi sudah berpikir menentukan vaksin. Vaksin sekarang ini bukan lagi persoalan obat, tapi persoalan geopolitik dan geostrategi. Jadi siapa yang kuat, siapa yang menguasai, belum tentu kita punya duit, kita bisa membeli, kata Muldoko yang juga Panglima TNI. Oleh karena itu, kata Muldoko, vaksin tersebut dinilai lebih valid. Pertimbangan kedua, kata dia, adalah pertimbangan perlakuan. Perlakuan vaksin Sinovac, kata dia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Karena cold chain-nya lebih mudah antara 2-8 derajat, sedangkan cold chain vaksin yang lain itu cukup menyulitkan. Apalagi kita dalam posisi negeri kepulauan, distribusi tidak mudah. Apalagi nanti harus dibarengi oleh cold book yang mahal harganya. Dan itu akan semakin sulit dan tidak efisien, kata Muldoko. Muldoko juga menjelaskan sejumlah pertimbangan yang diambil pemerintah ketika memilih vaksin Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat. Yang pertama, kata Muldoko, vaksin Sinovac yang lebih dulu membuka diri untuk melakukan uji klinis ketika di Indonesia. Uji klinis itu pun, kata Muldoko, dilakukan oleh orang Indonesia dengan kondisi yang ada di Indonesia. Namun mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, maka kebutuhan akan vaksin juga menjadi tinggi karena setiap orang harus disuntik vaksin sebanyak 2 kali. Untuk itu, kata Muldoko, pemerintah saat ini tengah menyiapkan alternatif vaksin lainnya
Di antaranya yaitu AstraZeneca dan Pfizer. Dan harapan kita juga nanti vaksin merah putih dan vaksin Nusantara itu juga bisa digunakan. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.